Halo guys, balik lagi di Bongkar Bro. Kali ini, Anda siapa? Berani-berani duduk di meja bakso saya? Hah? maaf, tadi saya disuruh doang. Siapa yang nyuruh? Tadi ada di sini. Pergi. Ganggu aja orang mau syuting, gimana sih? Sorry guys. Sekarang kita balik ke host yang paling ganteng nih ya. Host utamanya. Halo guys, balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Oke. Video kali ini kita akan bahas si Auke EPM1. Terima kasih buat Auke yang udah mengirimkan barangnya ke kita. Tapi barangnya mana nih? Tolong dong, Bro Dani. Barangnya, saya nggak bisa review, ya. Jangan dilempar. Tolong dikasih sambil berlutut. Sama nggak apa-apa. Oke, thank you. Ini dia barangnya. Auke EPM1. Seperti apa barangnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bongkar aja. Cus ke videonya. Nah, ini guys, barangnya. Kecil sih. Oke, EPM1. Jadi si EPM1 ini sudah kita tes selama hampir seminggu lah ya, gue pakai. Jadi biar gue tahu luar dalamnya kayak gimana. Harga di marketplace-nya itu kalau di official store-nya sih nggak ada yang gue lihat. Cuman kalau di store lainnya itu harganya sekitar 499.000 ya, let's say 500.000 lah ya. Nah, ketika kalian beli, apa aja sih yang bakalan kalian dapat? Check it out. Ketika kalian beli, kalian akan mendapatkan satu charging case-nya, kemudian ada satu pair earbuds-nya, ada juga satu kabel charging, yaitu USB-A ke USB-C. Kemudian kalian juga akan dapat dua pair extra ear tips dengan size yang berbeda. Dan tentu saja, ada manual book-nya dan kartu garansinya. Nah, kita bahas dari built-in quality-nya. Kalau gue sendiri sih, gue suka sama built-in quality-nya. Dia itu terasa kokoh. Jadi memang dia materialnya dari plastik. Dia plastik, tapi nggak kerasa kayak gimana, apa ya, ringkih gimana gitu, nggak. Dia solid, termasuk juga dengan earbuds-nya. Kebanyakan TWS budget itu kan earbuds-nya kalau dari plastik dia ringkih banget, kopong banget. Kalau ini tuh nggak, dia rapih finishingnya, udah oke. Cuman kalau misalnya kita goyang-goyang nih, masih ada suaranya, kayak ada yang koclak gitu. Nah, masih ada koclak-koclak gitu. Tapi itu tidak mengurangi performa dari si Auke EPM1 ini. Kita lanjut ke desainnya. Untuk desainnya ini gue juga suka banget. Dia simple, hanya dengan logo Auke di depannya. Kemudian dia itu ada lampu indikator untuk charging case-nya itu di sebelah si port USB Type-C-nya. Cuman sayangnya dia nggak punya lampu indikator yang menandakan sisa baterainya tinggal berapa. Itu yang disayangkan. Kemudian untuk earbuds-nya sendiri, desainnya simple. Dia punya tangkai dan ada lampu indikator di bagian atasnya, serta ada konektor di bagian bawah beserta mikrofonnya. Dan mikrofonnya ini ada di earbuds yang kanan maupun di earbuds yang sebelah kirinya. Berat earbudsnya sendiri itu sekitar 3,9 gram. Sedangkan berat keseluruhannya itu ada di 39 gram. Jadi ini udah ringan banget menurut gua. Fittingnya gua pakai itu swear. Ini ringan banget. Aduh, mau jatuh, sorry. Ini tuh ringan banget. Kayak kalian nggak make TWS. Cuman memang karena dimensinya agak besar di bagian telinga ya, agak ada tekanan lah ya. Kalian bakal ngerasain gitu kalian pakai TWS. Cuman dia memang ringan banget. Jadi udah kerasa nyaman. Dia ngegrip ketika kalian pakai. Tapi gua tidak sarankan kalau misalnya kalian mau pakai untuk jogging. Karena sepengalaman gua setelah gua cobain, dia memang masih nyantol di telinga. Tapi ketika telinga kalian mulai berkeringat ketika kalian jogging, dia mulai agak lari-lari. Meskipun nggak sampai jatuh sih. Nah, sepengalaman gua juga nih, kekurangan dia di fittingnya adalah passive isolation-nya itu nanggung. Jadi suara dari luar itu masih masuk ke dalam. Padahal gua udah cobain ganti-ganti ear tips dan pakai ear tips yang paling cocok dengan ukuran telinga gue. Tapi tetap, suara dari luar masih masuk. Untuk chipsetnya sendiri, sorry nih bro, gue nggak bisa menemukan dia pakai chipset apa. Karena di website resminya aja dia tidak menyebutkan dia pakai chipset apa. Cuman untuk masalah kodeknya, dia sudah dilengkapi dengan kodek AAC dan SBC dengan Bluetooth 5.0-nya. Well, dengan harga segini sih sebenarnya harusnya sudah bukan cuman AAC dan SBC aja untuk kodeknya. Harusnya sudah bisa menawarkan kodek yang lebih keren. Atau misalnya lebih banyak kodeknya gitu yang ditawarkan. Karena beberapa TWS yang ada di pasaran dengan harga yang segini tuh dia kodeknya lebih banyak. Jadi kalau misalnya
Seandainya si AOK ini menawarkan kayak ada kodek aptX, itu bakalan lebih keren. Tentunya lebih keren untuk Android. Karena iPhone, sorry, tidak bersahabat dengan aptX. Kerennya si AOK EPM1 ini, dia sudah bisa digunakan single use, baik yang kanan maupun yang kiri. Dan ketika kalian cuma pakai satu kemudian ngambil yang satu lagi, atau masukin yang satu kalian hanya cuma pengen pakai satu doang, itu lagunya sama sekali tidak ada jeda. Jadi tidak ada suara kayak tingnung, atau misalnya lagunya ke pause dulu kemudian ke play lagi, itu nggak ada. Jadi flawless banget, itu udah keren banget menurut gue suka. Untuk jarak koneksinya si AOK EPM1 ini, dia diklaim 10 meter. Gua tes, memang iya. Gua jalan melewati tembok, melewati pintu maksudnya, tapi terharang tembok, itu dia mulai hilang-hilang koneksinya. Dan gua tes juga itu koneksinya sering putus-putus. Terlebih yang earbud sebelah kiri. Nggak tahu kenapa, dia sering putus-putus banget. Jadi kayak yang tep tiba-tiba mati. Cuman setelah gua unpair dan gua pairing ulang, masalahnya selesai sih. Selanjutnya dia berjalan dengan lancar. Gua nggak tahu kenapa ya. AOK EPM1 ini dia sudah dilengkapi dengan fitur IPX4. Jadi dia sudah water resistant. Jadi buat keringat, buat light rain, hujan-hujan ringan, dia sudah bisa menahan. Lumayan oke. Baterai di case-nya itu diklaim 20 jam untuk playtime. Lumayan. Dan di setiap earbuds-nya itu diklaim 5 jam. Tapi gua tes di rumah, itu gua dapat 6,5 jam. Wow! Tapi bukan tanpa sebab ya. Karena dia itu tipikal volume yang gede banget. Jadi gua setel itu cuma di 40%. Dan rasanya itu kalau di TWS lain itu udah kayak yang 60% bahkan lebih. Ini keras banget, serius. Gak bohong. Jadi gua tes 40% tuh dia dapat 6,5 jam. Keren. Untuk charging time si case-nya itu sekitar 1,5 jam dengan slot USB Type-C-nya. Dan kalian harus juga ingat bahwa dia harus di-charge dengan tegangan 5 volt. Untuk earbuds-nya sendiri itu charging time-nya sekitar 1 jam. Jadi udah cepet banget kalau menurut gua ya. Untuk pairing-nya ini udah gampang banget. Seperti biasa. Kalian tinggal keluarin si earbuds-nya dari case-nya, kemudian kalian nyalakan Bluetooth di smartwatch kalian atau device kalian, tinggal search aja dan pair deh. Untuk kontrolnya dia udah touch sensor, dan menurut gua ini udah lengkap banget ya. Tap satu kali yang kanan maupun yang kiri itu untuk play, pause, serta menjawab panggilan. Kemudian ada long press yang kanan itu untuk menambah volume. Long press yang kiri itu untuk mengurangi volume. Tap 2 kali yang kanan itu untuk next track. Tap 2 kali yang kiri itu untuk previous track. Tap 3 kali itu untuk voice assistant. Long press 2 detik itu untuk reject call. Kemudian yang terakhir long press 3 detik itu untuk hang up. Untuk touch sensornya sendiri, gua merasakan dia sudah cukup responsif. Meskipun TWS dengan tipe tangkai seperti ini, itu kalian harus menyesuaikan diri lagi. Posisi area touch sensornya itu berada di tengah. Jadi kalian harus tahu bener-bener dia touchnya di mana. Nggak bisa di atas ataupun nggak bisa di bawah. Dia ada di tengah. By the way, gimana nih kualitas mic dari si AOK EPM1 ini? Langsung aja kita tes. Nah, sekarang kalian sedang mendengarkan suara langsung dari mic-nya si AOK EPM1. By the way, dia hanya satu mic yang aktif. Jadi entah earbuds mana yang terkoneksi duluan dengan smartphone atau device kalian. Itu yang aktif mic-nya. Nah, seperti apa kualitasnya? Cek 1 2 3 1 2 3. Gimana menurut kalian suaranya? Apakah sudah jelas atau mendem? Nah, seperti yang udah kalian dengar tadi ya, kualitas mic dari si AOK EPM1 ini agak mendem sih kalau menurut gua ya, dan masih sedikit robotik, jadi nggak bisa clear itu. Biasanya sih TWS dengan tipe tangkai harusnya kualitas mic-nya lebih bagus. Biasanya. Tapi ini ya begitulah. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Masih tetap bisa dipakai, bahkan untuk zoom pun masih jelas terdengar. Kalau masalah latency, gimana nih? Nah, berhubung si EPM1 ini kan dia nggak punya game mode ya. Tapi buat yang penasaran, langsung aja kita lihat videonya. Check it out.
Nah, sekarang gimana nih kualitas suara dari si AUKE EPM1 ini? Pengalaman gua pakai si AUKE EPM1 ini, dia itu suaranya lebih ke warm. Dia dapat banget bassnya. Dia cocok buat teman-teman yang memang basshead, yang penyuka bass. Dia bassnya nonjok banget. Tapi gini, gua ngerasa bassnya itu kayak yang sub bassnya, bawahnya low bassnya itu dia ngisi. Dia ada, lumayan enak. Jadi kalau dengerin EDM tuh ngisi lah, nggak yang kosong banget. High-nya dia tetap nonjok, nampol. Tapi tengahnya kayak yang agak mundur, jadi kayak makan tahu bulat gitu. Jadi kayak tengahnya ada yang bolongnya, agak ya kurang, nggak setebal ekspektasi gue sebenarnya sebagai TWS basshead. Harusnya dia keluar semua. Kalau masalah si bass yang nonjok itu menurut gue wajar ya, karena dia dibekali 10 mm dynamic driver. Gede banget menurut gua kalau dibandingkan dengan size-nya ya, dia kecil nih. Dan tiba-tiba drivernya gede. Mantap sih. Mid-nya menurut gua masih jelas terdengar. Vokal baik cewek maupun cowok itu masih jelas terdengar. Meskipun ketika bass keluar itu jadinya overlapping. Jadi kayak bassnya menutupi semuanya. Tapi tidak dengan high-nya. High-nya dia itu keluar banget dan cenderung nusuk kalau menurut gua. Jadi gua jujur tidak bisa lama-lama menggunakan si AUKE EPM1 ini karena ngerasanya kuping gua capek. Apalagi kalau misalnya kalian denger lagu band dan ketika hi-hat atau simbal masuk, ces, itu tuh lumayan kencang banget. Dan somehow dia juga ada hissing di bagian backgroundnya. Untuk separasi instrumennya, buat gua dia udah cukup baik. Kanan kiri itu terdengar jelas, atas bawah terdengar jelas. Kita tahu instrumen dari sebelah mana masuk. Kemudian petikan lumayan detail untuk gitar dan biola itu lumayan kering dan clear. Cuman memang soundstage-nya tidak seluas yang gua harapkan. Soundstage-nya dia agak sempit. Tapi ya overall masih bisa dinikmati kok. Maksudnya masih bisa nemenin kalian chill sambil ngopi, sambil udut, sambil dengerin lagu. Oke, kesimpulannya. AUKE EPM1, gua bisa merekomendasikan ini sih. Cuman gua nggak bisa merekomendasikan sepenuh hati. Lah, gua kayak lu emang masih punya hati. Ya sebenarnya hatinya udah nggak ada sih Pak. Gua lupa ngambil lagi dari orang yang pernah gua kasihi. Jadi simpelnya gini deh. Gua belak-belakan aja nih ya, biar fair aja, biar adil gitu. Dengan harga 499.000, sebenarnya TWS di jajaran ini nih, di merek yang lain gitu. Kalian bisa dapat hal yang lebih dari passive noise isolation yang lebih bagus, dari ketersediaan codec yang lebih banyak, dan yang pasti dari sound quality yang lebih bagus. Intinya sih itu. Jadi gua juga tidak bisa bilang bahwa si AUKE EPM1 ini tidak bagus, enggak, bagus. Tapi di pilihan yang lain ada yang sama bahkan lebih bagus daripada si AUKE EPM1 ini. Fair kan? Jadi kalian tahu seperti apa tanggapan gua untuk si AUKE EPM1 ini. Gimana kalau menurut kalian? Buat teman-teman yang udah punya AUKE EPM1 boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya ada kekurangan, sorry kalau misalnya ada salah, sorry kalau misalnya kata-katanya kurang berkenan di hati. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten dari Bongkar Bro, boleh dong subscribe Bongkar Bro. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.